ibadah IHMPA lagi. Ya, walaupun dalam kondisi COVID-19, tapi tidak boleh menghilangkan semangat kita untuk tetap beribadah. Kita harus tetap semangat. Ya, kita harus terus semangat karena di negara kita besok tanggal 5 Oktober kita memperingati hari apa? Hari apa? Ulang tahun TNI yang ke-75 tahun. Hebat. Siapa mau jadi tentara di sini? Saya. Oke. Nah, supaya cita-citanya tercapai, kita harus selalu minta pertolongan Tuhan ya. Kita harus rajin beribadah. Pasukan Yesus. Siap. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah IHMPA kita pada hari ini. Kita mengucap syukur karena pada hari ini Tuhan memimpin kita semua sehingga kita tiba pada minggu pertama di bulan Oktober. Oh iya, mungkin ada adik-adik bertanya, kok Bunda saat ini gunakan pakaian TNI? Nah, jangan lupa pada bulan Oktober itu kita akan merayakan HUT TNI yang ke-75 pada tahun 2020. Makanya untuk memperingati itu, Bunda dan beberapa rekanmu semua yang ikut dalam pada pagi ini ambil bagian beserta kakak-kakak layan semua menggunakan atribut tentang TNI untuk sama-sama mengucap syukur, mengucap rayakan bahwa Tuhan sudah menjaga negara kita Indonesia dengan para bapak-bapak TNI, ibu-ibu TNI beserta dengan bapak-bapak polisi. Negara kita kuat karena Tuhan yang menjaga dan memelihara. Nah, sebentar lagi kita akan segera memohon pertolongan Tuhan agar ibadah IHMPA dimanapun pada hari ini diberkati oleh Tuhan. Anak-anak bersiap, kita berdoa. Oke, siap semua? Itu 1, 2, 3, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini Tuhan sudah memimpin kami, Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami. Kami juga sudah belajar Tuhan dalam 1 minggu ini. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, semua karena tuntunan tangan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mulai jam ibadah IHMPA kami secara online. Dimanapun jam ibadah pada saat ini, Tuhan berkati. Sehingga apapun yang Tuhan ajarkan pada hari ini kepada kami boleh mengerti dan kami boleh percaya sepenuhnya bahwa semua ini hanya kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai dan membimbing kami anak-anak Tuhan. Berkatilah jam ibadah kami Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah semuanya boleh jadi di dalam berkat dan cinta kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya mau menyertai kami, dan kiranya apa yang kami baca dan kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami, di dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, pembacaan kita pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 19, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12. Kisah Para Rasul 19, ayatnya yang pertama sampai dengan 12, yang berbunyi demikian. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa, bahkan orang membawa seput tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Adik-adik, tadi sudah baca Alkitab dari kitab Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Tema kita hari ini adalah Rasul Paulus memberitakan Injil di Efesus. Nah, adik-adik, Rasul Paulus kenapa berada di Efesus? Ternyata Rasul Paulus itu menjalankan misi perjalanan pelayanannya yang ketiga, dengan tujuan ia ingin menyaksikan atau mengabarkan Injil Kristus, tentang Injil keselamatan Kristus yang adalah juru selamat. Nah, adik-adik, Rasul Paulus di Efesus itu dia berada 3 bulan di bait suci, di bait Allah, untuk memperkenalkan. Dia mulai memperkenalkan Injil Kristus. Nah, ternyata di sana banyak orang yang mendengarkan Rasul Paulus, tetapi banyak orang juga yang menentang, yang mengacaukan, bahkan tidak suka kepada apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Mengapa orang Yahudi tidak suka, dia tentang? Karena orang Yahudi dia tidak ingin posisinya tergantikan oleh satu tokoh yang diberitakan oleh Rasul Paulus, yaitu Kristus. Nah, ada juga penyembah Dewi Artemis atau penyembah berhala. Tentu adik-adik ketahui bahwa
Efesus adalah mempunyai perekonomian yang sangat bagus. Dia kotanya ramai, bahkan dia menjadi pusat perdagangan di Asia Kecil itu. Ya, makanya mereka tidak menyembah Tuhan, mereka sering melakukan dosa, bahkan mereka menyembah patung-patung. Ya, adik-adik, pada Rasul Paulus itu, walaupun dia sering tidak suka, dicaci maki, dia dikacaukan, nah tetapi Rasul Paulus tidak menjadi sakit hati, ya, dia tidak dendam kepada mereka. Nah, tetapi karena adanya banyak gangguan di bait suci, di bait Allah, akhirnya Rasul Paulus pindah ke ruang kuliah yang berada di kampus Tiranus, yang perpustakaan besar di Celsus di Efesus. Nah, adik-adik, ternyata di ruang kuliah itu, walaupun tempatnya sempit, tidak sebesar bait Allah sebelumnya, ternyata di situ makin banyak orang yang mau mendengarkan, mau menyaksikan Injil Kristus, ya. Bahkan mereka percaya dan mereka telah menjadi jemaat di Efesus. Nah, adik-adik kan sudah menyaksikan Rasul Paulus dengan semangatnya, dengan kegigihannya, dengan sukacitanya dalam menjalankan misi pelayanannya. Jadi adik-adik harus bersyukur bahwa adik-adik itu adalah anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Dengan cara apa adik-adik bersyukur? Yaitu dengan cara rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin mengikuti ibadah, online, ya. Terus jangan cuma membaca Alkitab, tetapi adik-adik harus melakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Adik-adik harus menunjukkan bahwa adik-adik ini adalah anak-anak Tuhan. Adik-adik menjadi anak-anak yang baik, ya. Jangan suka kalau adik-adik dibilangi orang, adik-adik dikata-katai orang, adik-adik tidak boleh membalas. Sama seperti Rasul Paulus, walaupun dia dicaci maki, Rasul Paulus tidak membalas, tetapi adik-adik harus mendoakan teman-teman adik-adik yang tidak suka kepada adik-adik, ya. Nah, jadi adik-adik tentu juga sudah sering mendengarkan tentang cerita Alkitab, baik itu dari orang tua, baik itu dari guru sekolah, bahkan dari kakak layan pun adik-adik sudah mendengarkan. Jadi adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, tentunya adik-adik harus senantiasa mengucap syukur, senantiasa menyebarkan kasih dimanapun adik-adik berada, supaya orang-orang di luar sana mengetahui bahwa adik-adik ini adalah anak-anak Tuhan, cerminan anak-anak Tuhan. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan, ya. Jadi lakukan setiap segala firman Tuhan yang adik-adik sudah baca, yang adik-adik sudah dengar. Jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan. Sampai di sini dulu cerita kakak. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap sehat selalu, dan rajin ikuti ibadah IHMPA. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Dadah.
sudah dengar firman Tuhan kan tadi? Nah, sekarang kita akan membuat aktivitas. Nah, aktivitasnya adalah membuat pembatas Alkitab. Untuk membuat pembatas Alkitab ini, adik-adik harus siapkan kertas HVS atau kertas buku yang biasa. Nah, adik-adik bentuk seperti ini, membentuk kotak seperti ini. Sudah? Nah, kertas ini adik-adik lipat seperti ini, membentuk segitiga. Nah, lalu adik-adik buka kembali, adik-adik lipat lagi di sisi lainnya. Sudah? Nah, lalu adik-adik buka kembali. Setelah itu adik-adik lipat seperti buku seperti ini. Sudah? Nah, kembali lagi dibuka. Setelah itu sisi lainnya lagi, adik-adik lipat seperti ini. Bisa? Sudah? Oke, kita lanjut. Setelah semuanya sudah dilipat seperti itu, nah, membentuk garis-garis di sisi-sisinya. Sudah? Setelah itu, adik-adik lipat kembali seperti segitiga seperti ini. Sudah? Nah, lalu adik-adik lipat bagian depannya ini seperti ini. Sudah? Jadi dari seperti ini, adik-adik lipat ke dalam seperti ini. Lipat keluar, seperti ini. Sudah? Nah, lalu adik-adik lipat ini, sisi ujungnya ini, ke atas seperti ini. Nah, sisi yang lainnya juga yang ujung ini, adik-adik lipat juga ke atas seperti ini. Nah, jadinya seperti ini ya adik-adik ya. Sudah? Lalu adik-adik lipat ke dalam seperti ini. Lipat ke dalam ya, seperti ini. Sisi satunya lagi adik-adik lipat ke dalam seperti ini. Jadi deh pembatas Alkitabnya. Nah, setelah jadi seperti ini, adik-adik bisa gambar topi. Lalu adik-adik gunting, adik-adik tempel di atasnya seperti ini. Nah, di belakangnya juga adik-adik bisa gambar, bisa bentuk-bentuk, bentuk bulat, bentuk segitiga atau apapun, adik-adik bisa gambar. Nah, di depannya ini juga adik-adik bisa taruh mata, gambar senyum, di garis-garis pipinya, seperti ABRI yang kita rayakan nanti ini. Nah, adik-adik bisa buat seperti ini untuk merayakan, sama-sama kita merayakan Hari ABRI. Nah, adik-adik, selain menggunakan kertas HVS, adik-adik juga bisa menggunakan kertas origami. Oke, adik-adik sudah mengerti? Selamat mencoba di rumah, selamat hari Minggu, dadah! Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, di peluk dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhan Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, di peluk dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhan Yesus sertaku. Apapun terjadi akan tetap tersenyum. Halo adik-adik, siap? Great! Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur. Ayo disiapkan persembahannya. Persembahannya ditaruh di tangan kanan. Terus kita sebentar sambil bernyanyi siap-siap memberikan persembahan syukur kita untuk Tuhan. Oke, persembahannya sudah siap? Let's go! Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terjadi.
hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Ya adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu semuanya kita mengambil sikap doa yang baik dan benar. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah boleh memberkati ibadah kami. Tadi Tuhan, kami sudah boleh mendengar akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang indah yang kami boleh dengar hari ini. Kiranya Tuhan, firman ini boleh kami mengerti dan boleh kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari hingga kami besar nanti. Ajar kami Tuhan Yesus untuk lebih rajin lagi membaca Alkitab Tuhan, untuk lebih rajin lagi membaca firman-Mu, sehingga kami anak-anak boleh mengerti dan boleh tahu apa yang baik dan benar yang boleh kami lakukan dan apa yang salah yang tidak boleh kami lakukan Tuhan Yesus, sehingga melalui sikap, perbuatan dan tutur kata kami boleh mencerminkan akan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik klien kami. Tuhan Yesus kiranya memberikan mereka kekuatan dan kesehatan selalu dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus berkati mereka dalam masa pertumbuhan mereka, dalam masa bermain mereka, dalam setiap pendidikan mereka. Terlebih juga Tuhan dalam pelayanan yang boleh adik-adik kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya bangsa kami terbebas dari virus corona dan semua menjadi stabil. Tuhan Yesus, jaga negara kami dari ancaman yang dapat merusak perekonomian dan keamanan bangsa kami. Kiranya bangsa kami dipulihkan dan semua kegiatan bangsa dan negara dapat berjalan lancar seturut kehendak-Mu. Berkatilah bangsa dan negara kami. Inilah doa kami. Tuhan, sekarang kami akan berdoa bagi orang tua dan kakak kami Tuhan. Tuhan, berkatilah orang tua kami dimanapun mereka berada Tuhan. Semoga Engkau melimpahkan berkat-Nya dan memberikan umur yang panjang. Berkatilah kakak lain kami dari sektor 1 sampai sektor 12. Semoga mereka tetap sehat dan kuat untuk mengajar kami. Inilah doa kami. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk gereja-gereja-Mu, terlebih khusus gereja Bahtera Kasih. Berkati gereja kami Tuhan Yesus, berkati para pendeta, berkati para majelis, berkati juga jemaat yang ada di dalamnya Tuhan Yesus. Ajar kami untuk senantiasa hidup saling mengasihi Tuhan Yesus, sehingga melalui semuanya itu Tuhan, orang-orang boleh semakin banyak mengenal kasih-Mu. Tak lupa juga kami mau berdoa untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Tuhan, berkati setiap persembahan yang kami boleh kumpulkan ini, supaya semuanya itu boleh dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Dengar, sambut, serta sempurnakan doa kami ini Tuhan Yesus, yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu menaikkan limpah syukur dan terima kasih kami, di mana Tuhan sudah boleh menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Sekarang ibadah kami sudah selesai dan kami akan melanjutkan aktivitas kami nanti. Dan biarlah kiranya Tuhan boleh mempertemukan kami kembali di minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-75 tahun. Semoga semakin luar biasa. Jangan lupa berdoa dan rajin belajar di rumah ya adik-adik. Jangan lupa jaga kebersihan Dan jaga kesehatan ya. Rajin cuci tangan dan kalau keluar rumah selalu pakai masker ya. Masker ya. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.